Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Munir. Saya mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Pentingnya Keterampilan Menggunakan Sistem Informasi Akuntansi, program Spreadsheet untuk kelas 10 akuntansi, dan program Mind Your Own Business atau MYOB untuk kelas 11 akuntansi secara daring di SMKN 1 Banyusari. Di sini ada pembahasan, di sini ada 5 poin yang saya akan bahas di laporan kerja praktik ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua gambaran umum instansi, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, dan yang terakhir atau yang kelima kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu yang pertama pendahuluan. Di sini ada latar belakang. 1. Adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan tempat kerja praktik yaitu pada SMKN 1 Banyusari sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Selanjutnya, tujuan kerja praktik. Tujuan pelaksanaan kerja praktik atau KP adalah 1. Mendapatkan gambaran dunia kerja yang sebenarnya. 2. Memperkaya kemampuan, keterampilan, dan pemahaman yang tidak dapat langsung dalam perkuliahan. Yang ketiga, untuk mengetahui keterampilan kelas 10 akuntansi dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran aplikasi pengolahan angka di SMKN 1 Banyusari. Yang keempat, untuk mengetahui keterampilan kelas 11 akuntansi dalam pembelajaran pada mata pelajaran komputer akuntansi di SMKN 1 Banyusari. Selanjutnya, yaitu waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktik. Waktu kerja praktik dilaksanakan selama 3 bulan, tepatnya pada 28 Januari sampai dengan Jumat atau pada tanggal 30 April 2021. Untuk rincian waktunya yaitu setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 8.00 sampai dengan 14 PB, mengikuti jadwal kerja yang ditentukan oleh SMKN 1 Banyusari. Di sini ada kerja praktik dilaksanakan di SMKN 1 Banyusari dengan alamat Jalan Raya Gempol, Desa Banyusari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, kode pos 41374. Telepon 0264 8340918. Selanjutnya yaitu gambaran umum instansi. Yang pertama yaitu sejarah singkat SMKN 1 Banyusari. SMK Negeri 1 Banyusari dahulu bergabung dengan SMK Negeri 1 Jatisari semenjak 2011. Kemudian memisahkan diri dan melaksanakan pembelajaran di SD Negeri Gempol. Akan tetapi, administrasi SMK Negeri 1 Banyusari masih menginduk ke SMK Negeri 1 Jatisari. Hingga pada tahun 2017, SMK Negeri 1 Banyusari membangun gedung unit sekolah baru, yaitu gedung kantor, ruang kelas, ruang praktik, tepatnya di Jalan Askar, dengan total luas tanah 10.000 meter kubik. Selanjutnya, yaitu gambaran umum instansi, yaitu biodata SMKN 1 Banyusari. Sini ada nama sekolah SMK Negeri 1 Banyusari, alamat Jalan Raya Gempol, Desa Banyusari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, kode pos 41374, dengan telepon dalam kurung 0264 8340918, dengan nomor pokok sekolah nasional yaitu 60728563. Jenjang akreditasi itu akuntansi dan keuangan lembaga, rekayasa perangkat lunak, dan teknik dan bisnis sepeda motor. Tahun didirikan tahun 2018.
dengan surat keterangan pendirian melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan nomor surat keterangan 421-3-KEP-543 HUK garis miring 2011 dengan tahun beroperasi tahun 2014. Selanjutnya yaitu visi dan misi SMKN 1 Banyusari. Visi SMKN 1 Banyusari adalah terwujudnya SMKN 1 Banyusari menjadi sekolah yang unggul, kompeten, dan kompetitif yang dilandasi iman dan takwa. Sedangkan untuk misi SMKN 1 Banyusari diantaranya 1. Meningkatkan kegiatan belajar atau KBM dalam menghasilkan tamatan yang berkualitas mandiri dan unggul. 2. Meningkatkan infak dan budaya bangsa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas saran dan prasarana pendidikan dalam mendukung penguasaan iptek. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas unit produksi melalui kemitraan dengan DO atau DI. Yang terakhir yaitu memberdayakan sumber daya sekolah dalam mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pembelajaran daring diumumkan melalui surat Kemendikbud bulan Maret 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Yang kedua yaitu keterampilan menurut Amirullah dan Budiono pada tahun 2014. Menjelaskan bahwa skill atau keterampilan adalah suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, Sistem Informasi Akuntansi menurut Susanto pada tahun 2017. Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau integrasi dari sub-subsistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Yang keempat, tujuan sistem informasi akuntansi menurut Susanto pada tahun 2017. Sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama, yaitu untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam pemakai untuk mengurangi risiko saat mengambil keputusan. Yang kelima, yaitu komponen sistem informasi akuntansi menurut Susanto pada 2017, diantaranya yaitu ada hardware, software, brandware, prosedur, database, dan jaringan komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya, poin ke-6, pengertian spreadsheet atau Microsoft Excel menurut Musafa pada tahun 2014. Microsoft Excel 2007 adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan spreadsheet menurut Musafa pada 2014. Yang poin pertama atau poin A, kelebihan salah satunya adalah Excel 2007 mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Jadi dalam satu sheet bisa menampung jawaban 1 juta responden dan 16.000 jawaban atau pertanyaan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan atau membuat filter responden, kita harus membuat rumus Excel, baik rumus matematika, logika, maupun teks. Selanjutnya, poin 7 yaitu pengertian Mind Your Own Business atau MAYOB menurut Irwandi pada tahun 2015. MAYOB Accounting adalah suatu aplikasi pengolahan data akuntansi terpadu sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan secara cepat, mudah, dan akurat, serta dapat diterapkan untuk semua skala usaha dan industri.
Mayop Accounting dapat digunakan untuk berbagai jenis perusahaan seperti industri jasa, perusahaan dagang, industri manufaktur, perkebunan, dan lain-lain. Yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan Man Your Own Business atau Mayop menurut Irwadi pada tahun 2015. Poin A, kelebihannya adalah pembuatan laporan keuangan secara otomatis, lengkap dan akurat, terdiri dari berbagai jenis laporan keuangan, dibuat secara otomatis meliputi neraca saldo, neraca, laporan laba rugi, laporan pembelian dan penjualan, daftar umum piutang, jurnal transaksi, persediaan barang, dan sebagainya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah Mayop tidak terintegrasi dengan SPT, pajak, dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Poin selanjutnya di sini ada pelaksanaan kerja praktik, yaitu yang pertama kegiatan dan koordinasi kerja praktik. Dalam pelaksanaan selama kerja praktik di lapangan, penulis ditempatkan sebagai tenaga pengajar pada mata pelajaran aplikasi pengolahan angka di kelas 10 akuntansi dan mata pelajaran komputer akuntansi di kelas 11 akuntansi. Kedua mata pelajaran tersebut merupakan basic dari penggunaan sistem informasi akuntansi dengan program spreadsheet atau Microsoft Excel dan Man Your Own Business atau Mayur. Selanjutnya yaitu tugas penulis dalam bidang tersebut, diantaranya 1. Menjelaskan materi-materi terkait isi mata pelajaran aplikasi pengolahan angka yang bersumber dari silabus, buku, internet, dan lain-lain. Yang kedua, menjelaskan materi terkait isi dari mata pelajaran komputer akuntansi yang bersumber dari silabus, buku, internet, dan lain-lain. Yang ketiga, membantu bagian operator sekolah menginput data siswa dan guru. Yang keempat atau yang terakhir, membantu pustakawan mendata buku pelajaran. Selanjutnya yaitu permasalahan dan solusi. Permasalahannya yaitu banyak faktor yang menyebabkan keterampilan peserta didik berkurang. Di antaranya 1. Kesiapan belajar yang kurang. Kedua, kemampuan teknologi informasi komunikasi atau TIK yang masih kurang. Yang ketiga, kurangnya berlatih dalam mengerjakan soal-soal. Untuk solusinya ada 2, yaitu memberikan latihan soal di setiap pertemuan untuk meningkatkan kembali keterampilan siswa atau siswi atau peserta didik. Yang kedua, sering memotivasi siswa atau siswi atau peserta didik agar lebih menyadari bahwa apa yang dipelajari akan menjadi bekal untuk di masa depan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Keterampilan merupakan kemampuan dasar pada diri manusia yang harus dilatih, diasah, serta dikembangkan secara terus-menerus sehingga menjadi potensial dalam melakukan sesuatu. Keterampilan bisa mengalami perkembangan atau peningkatan dalam proses belajar. Meskipun sekarang proses belajar dilakukan secara daring, pembelajaran secara daring di SMKN 1 Banyusari, khususnya mata pelajaran aplikasi pengolahan angka di kelas 10 akuntansi dan mata pelajaran komputer akuntansi di kelas 11 akuntansi, sudah baik dan sesuai dengan rencana pembelajaran siswa yang sudah ditetapkan. Yang kedua, saran. Untuk saran dari penulis adalah sebaiknya guru mata pelajaran memberikan latihan soal meliputi langkah-langkah, prosedur, dan pengertian, sehingga hal-hal tersebut bisa memicu dan meningkatkan keterampilan para peserta didik atau siswa-siswi dalam menggunakan sistem informasi akuntansi, khususnya spreadsheet dan Man Your Own Business. Lalu lebih sering memotivasi para siswa atau siswi agar lebih percaya diri atau tidak malu untuk bertanya. Demikian pemaparan atau hasil laporan kerja praktik yang bisa saya sampaikan. Dengan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.